Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ketiga dari triwulan ini dan pelajaran kita pada pekan ini dengan tema berkenan kepada Allah. Kami sangat mengharapkan sahabat-sahabat sekalian telah mempersiapkan diri dengan telah membaca dan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di tempat kita masing-masing sebelum mengikuti program ini. Kita akan masuk lebih dalam, tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu. Kiranya urapan Roh Suci Tuhan boleh menjadi bagian kami semua ketika kami akan mempelajari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Seperti biasa ada 4 bagian di dalam program ini. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita akan mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Lukas 15 ayat 11-32. Ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang, mengilustrasikan kasih Allah yang tak bersyarat menyambut dengan sukacita mereka yang bertobat dan kembali kepadanya. Lalu ada Sefanya 3 ayat 17. Allah digambarkan sebagai pahlawan yang menyelamatkan, bersukacita atas umatnya dengan kasih dan menyanyikan nyanyian kegembiraan. Lalu ada Efesus 5 ayat 25-28. Suami diimbau untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, menyerahkan dirinya untuk menyucikan dan menampilkan jemaat di dalam kemuliaan. Lalu ada Yesaya 43 ayat 4. Allah menyatakan kasih-Nya yang mendalam dan penghargaannya terhadap umatnya. Ia berjanji untuk menebus mereka karena mereka berharga di matanya. Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus karena mereka hidup menurut roh dan bukan menurut daging. Roma 5 ayat 8. Kasih Allah dinyatakan dengan jelas melalui Kristus yang mati bagi kita saat kita masih berdosa, menunjukkan kasih yang tak terukur. Lalu ada Markus 9 ayat 17-29. Ini adalah kisah penyembuhan anak yang kerasukan roh jahat. Yesus menekankan pentingnya iman dan doa untuk mengatasi tantangan rohani yang besar. Selanjutnya kita melihat pengertian judul berkenan kepada Allah. Apa arti berkenan kepada Allah dalam konteks pelajaran Sekolah Sahabat ini dan siapa yang berkenan kepada Allah? Berkenan kepada Allah berarti hidup dalam cara yang menyenangkan dan memuliakan Allah melalui iman yang tulus, kasih yang penuh pengorbanan, ketaatan kepada perintah-perintahnya. Ini melibatkan menerima kasih, menerima anugerah Allah dan membalas kasih itu kepada orang lain. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang berkenan kepada Allah? Mereka yang berkenan kepada Allah adalah orang-orang yang meskipun memiliki kelemahan dan kekurangan iman, tetapi mereka tetap mengandalkan Kristus dan berusaha hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ini menunjukkan iman yang sejati, kasih kepada sesama manusia, dan juga pelayanan yang tulus. Bagaimana atau hal-hal apa yang dapat kita lakukan supaya kita dapat berkenan kepada Allah? Minimal ada beberapa hal yang akan kita lihat. Yang pertama yaitu beriman kepada Kristus. Artinya mengandalkan karya penebusan Kristus dan percaya hanya kepadanya saja. Markus 9 ayat 24. Yang kedua adalah kalau kita mengasihi sesama, melakukan kasih kepada sesama sebagaimana kita juga ingin diperlakukan. Yang ketiga, kita berdoa dan bertekun, menjalani kehidupan yang penuh doa dan ketekunan dalam iman. Yang keempat, kalau kita menghidupkan firman Allah, mentaati perintah Allah dan hidup menurut ajaran-ajaran Kristus, Kolose 1 ayat 10. Dan yang kelima, menunjukkan kerendahan hati. Artinya,
mengakui keterbatasan kita sebagai manusia dan kita bergantung sepenuhnya pada kekuatan Allah. Sesuai dengan Markus 9 ayat 24. Mengapa dan apa tujuan agar kita berkenan kepada Allah? Kita mulai dengan pertanyaan, mengapa kita perlu berkenan kepada Allah? Kita dipanggil untuk berkenan kepada Allah karena kasih-Nya yang besar dan anugerah-Nya yang diberikan melalui Kristus. Jadi, meskipun manusia lemah, Allah menerima iman yang tulus dan usaha untuk hidup benar. Karena melalui Kristus kita diperhitungkan sebagai benar di hadapan-Nya. Lalu tujuan, mengapa tujuan kita adalah untuk berkenan kepada Allah? Tujuan berkenan kepada Allah adalah untuk memuliakan Dia, supaya kita dapat menikmati hubungan yang erat dengan Dia, dan supaya kita dapat menjadi saksi kasih-Nya di dunia ini. Ellen White dalam Christ Object Lesson halaman 332 memberikan penekanan tentang tujuan mengapa kita harus hidup berkenan kepada Allah. Di sana dia katakan, jadilah ambisius demi kemuliaan Tuhan untuk mengembangkan setiap anugerah karakter. Dalam setiap fase pembangunan karakter Anda harus menyenangkan hati Allah. Hal ini dapat Anda lakukan karena Henokh telah menyenangkan hatinya meskipun dia hidup di zaman yang merosot. Dan ada banyak Henokh di zaman kita, zaman modern ini. Dia katakan, berdirilah seperti Daniel, negarawan yang setia, seorang yang tidak dapat dirusak oleh pencobaan. Janganlah kecewakan dia yang begitu mengasihi Anda, sehingga dia memberikan nyawanya sendiri untuk menghapuskan dosa-dosa Anda. Dia berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, Yohanes 15 ayat 5. Ingatlah hal ini. Jika Anda telah melakukan kesalahan, Anda pasti akan mendapatkan kemenangan jika Anda melihat kesalahan-kesalahan tersebut dan menganggapnya sebagai suatu peringatan. Dengan demikian, Anda mengubah kekalahan menjadi kemenangan, mengecewakan musuh, dan menghormati penebus Anda. Kalau tujuan kita adalah untuk menyenangkan hati Allah, Allah akan memberikan kepada kita kekuatan untuk hidup yang berkemenangan atas dosa. Kita tiba pada ayat hafalan atau ayat inti. Terdapat di dalam Zefanya pasal 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Mari kita lihat apa konteks Zefanya pasal 3 dan apa situasi kondisi saat nats ini disampaikan. Baik saudara, konteks dari Zefanya pasal 3 adalah ini terjadi pada zaman pemerintahan Raja Yosia, yaitu tahun 640 sampai tahun 609 sebelum Masehi, di mana situasi bangsa Israel saat itu sedang dalam kemerosotan spiritual dan juga moral. Banyak orang Israel yang menyembah berhala dan meninggalkan Tuhan. Bahkan para pemimpin, nabi, imam melakukan kejahatan. Oleh karena itu Zefanya memberikan penghukuman atau memberikan pekabaran penghukuman atas Yehuda dan para pemimpin nabi imam yang jahat. Namun ada harapan bagi orang yang setia kepada Tuhan, yaitu orang-orang pilihan, dan mereka akan terhindar dari murka Allah. Struktur pasal 3 dapat dimengerti menjadi 3 hal penting, yaitu ayat 1-8 berisi tentang penghakiman atas Yerusalem, kemudian ayat 9 sampai ayat 20 berisi janji pemulihan dan pengharapan, kemudian ayat yang ke-17 adalah bagian pengharapan dan pemulihan itu sendiri. Di dalam Prophets and Kings halaman 389, Nubuat mengatakan bahwa nubuat Zefanya diberikan pada zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Yosua memerintah selama 31 tahun di Yerusalem. Nabi itu bekerja selama masa-masa permulaan gerakan reformasi yang besar. Baik, mari kita lihat apa pengertian Tuhan Allahmu ada di antara para pahlawan. Dalam konteks ayat ini, siapa pahlawan dan mengapa disebut pahlawan? Nah, mari kita lihat pengertian pahlawan. Kata yang digunakan di sini adalah kata gibor.
yang berarti pahlawan perkasa. Nah, hal ini tentunya menunjukkan kekuatan, kemampuan untuk menyelamatkan. Pahlawan yang memiliki kekuatan, kemampuan untuk menyelamatkan. Dan ini menekankan peran Tuhan sebagai pembela umatnya. Di dalam konteks Zefanya pasal 3, pahlawan di dalam ayat ini merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Tuhan yang bertindak sebagai pahlawan dan bukan merujuk kepada pahlawan manusia. Ini menggambarkan Tuhan berperang bagi umatnya. Di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary, volume 4, halaman 1078 mengatakan, ketika umat Allah berada dalam bahaya besar, Dia atau Tuhan sendiri akan menjadi pembela mereka. Baik, selanjutnya apa arti kemenangan dalam konteks ayat ini? Kemenangan atas apa? Saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, Seventh Day Adventist Bible Commentary mengemukakan bahwa kemenangan ini bukan hanya kemenangan fisik, tetapi terutama kemenangan rohani atas dosa dan kejahatan. Oleh karena itu, kemenangan di sini merujuk pada 4 hal. Yang pertama adalah kemenangan atas musuh-musuh rohani Israel. Kemudian yang kedua, kemenangan atas penindasan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Kemudian yang ketiga, kemenangan atas dosa dan penyembahan berhala. Dan yang keempat, kemenangan atas hukum akibat ketidaktaatan. Dan dampak dari kemenangan ini ada 3 hal. Yang pertama, memberikan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Kemudian kembalinya berkat-berkat Tuhan kepada umatnya. Dan yang ketiga, keselamatan spiritual. Oleh karena itu, apa arti Ia membaharui mereka atau Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya? Bagaimana cara Ia membaharui dan apa pembaharuan yang dirasakan di dalam konteks bangsa Israel? Baik saudara, Prophets and King halaman 391 mengomentari seperti begini. Tuhan berjanji untuk memulihkan dan membaharui umat-Nya melalui kasih-Nya yang tak berkesudahan. Ini adalah gambaran dari kasih Allah yang mengubahkan. Seventh Day Adventist Bible Commentary menambahkan jika pembaharuan ini mencakup pembaharuan hati dan juga karakter yang membawa mereka kembali kepada hubungan yang benar dengan Allah. Oleh karena itu ada 3 cara pembaharuan. Yang pertama, melalui pertobatan nasional. Yang kedua, melalui pemulihan ibadah yang benar. Dan yang ketiga, melalui pembaharuan perjanjian dengan Tuhan. Dan dampak dari pembaharuan ini ada 3. Yang pertama, pemulihan status sebagai umat Allah. Kemudian yang kedua, berkat-berkat spiritual dan juga material. Dan yang ketiga, pembaharuan moral dan spiritual bangsa itu akan terjadi. Sekarang kita akan membahas topik lebih berharga daripada yang dapat Anda bayangkan. Apa pengertian lebih berharga daripada yang dapat dibayangkan? Lebih berharga daripada yang dapat Anda atau kita bayangkan, pengertiannya harus dilihat dari kacamata Allah dalam menyatakan kasih-Nya yang sungguh besar. Untuk menjelaskan hal ini, penulis Sekolah Sabat mengangkat perumpamaan anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11-32. Anak yang telah pergi jauh dari bapaknya itu, yang telah menyia-nyiakan kasih dan kebaikan bapaknya, serta menghamburkan segala miliknya demi kesenangan dunia yang sementara, pada akhirnya sadar dan memberanikan diri kembali pulang kepada bapaknya. Sebagai manusia, naluri atau intuisi alamiah kita akan menuntun kita pada ekspektasi penolakan Bapa terhadap anaknya itu. Dan memang dari kacamata manusia adalah suatu perkara yang sukar, bahkan mustahil bagi kita mengampuni dan menerima orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita, menyakiti kita, dan telah meninggalkan kita. Namun apa yang sang ayah lakukan dalam perumpamaan ini jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Tindakan sang bapa bahkan berbeda jauh dari ekspektasi sang anak itu sendiri. Coba kita lihat sekilas dari apa yang digambarkan Yesus dalam perumpamaan ini tentang tindakan sang ayah yang menggambarkan kasih Allah atau Bapa kita. Lukas 15 ayat yang ke-20-24. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa,
aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Kisah ini menyatakan betapa berharganya kita di mata Allah, bahkan lebih berharga daripada yang dapat kita bayangkan, serta betapa besarnya kasih Allah terhadap kita yang berdosa ini. Itulah sebabnya doa Rasul Paulus dalam Efesus 3 ayat 18 dan 19 adalah agar kita dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasihnya itu yang melampaui segala pengetahuan. Artinya, kasih Allah itu melebihi sikap logis atau pemikiran logis kita yang dinyatakan oleh pemberian diri dan pengorbanan Kristus. Roma 5 ayat 7 dan 8 mengatakan, sebab tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekarang apa pelajaran rohani dalam kisah anak terhilang di dalam Lukas 15 ayat 11-32? Mari kita lihat satu persatu. Ada beberapa pelajaran rohani penting lain dari kisah perumpamaan anak yang hilang dalam Lukas 15 ini. Yang pertama, sang ayah tidak pernah memaksa sang anak untuk pergi ataupun kembali. Ini adalah bukti bahwa Allah memberikan kepada kita kebebasan memilih. Jadi berhati-hatilah dalam membuat keputusan, sebab pilihan kita menentukan nasib kita. Yang kedua, ayat 17 menyatakan bahwa anak itu menyadari keadaannya. Pelajaran bagi kita bahwa pertobatan itu harus diawali dengan rasa sadar akan dosa dan juga kesalahan kita. Yang ketiga, anak itu kemudian mengakui pelanggarannya kepada ayahnya. Dia katakan, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa. Pertobatan saudaraku memerlukan kerendahan hati, tindakan datang kepada Allah dalam pengakuan yang tulus. Andrew Study Bible halaman 1339 katakan bahwa ini adalah contoh pertobatan yang Allah rindukan dari umatnya. Yang keempat, yaitu bahwa pengakuan dan pertobatan yang tulus membuka pintu kepada pengampunan. Ketika sang anak masih jauh, sang ayah telah berlari mendapatkan dia dan memeluknya. Allah Bapa kita bisa melihat isi hati kita dan sedia menerima kita dalam pertobatan kita. Yang terakhir, kepulangan anak itu mendatangkan kegembiraan di hati bapaknya sehingga diadakan pesta. Seisi sorga saudaraku bergembira atas satu jiwa yang bertobat. Kita pun perlu bergembira dalam melihat orang-orang berdosa datang kembali kepada Allah dalam pertobatan. Jangan seperti saudaranya yang tidak mau masuk dalam rumah karena marah dan iri hati. Sekarang bagaimana cara Allah memanggil kita yang jauh sudah meninggalkannya seperti anak yang hilang untuk kembali? Kita tahu bahwa melalui Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Kolose 1 ayat 21 dan 22 mengatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nah, untuk memanggil dan menjangkau hati kita yang sudah jauh hilang, Kristus bekerja melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menyadarkan kita akan dosa kita, menuntun kita pada pertobatan, dan meyakinkan kita akan kasih serta pengampunan Allah bagi kita. Sama seperti anak yang hilang yang menyadari keadaan hidupnya yang susah dan melarat lantas pulang kembali kepada Bapa dengan pengakuan dan pertobatan, demikian pula kita. Review and Herald 16 Juli 1895 mengatakan, Kristus sendiri adalah kuasa yang membarui, yang bekerja di dalam dan melalui setiap prajurit dengan perantaraan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam hati kita melalui berbagai macam pengalaman hidup kita untuk membawa kita kembali kepada Bapa melalui Kristus dalam pertobatan. Itulah sebabnya dalam buku Ye Shall Receive Power halaman 70 dikatakan bahwa pertobatan dari dosa adalah buah pertama dari karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat bergembira dengan sukacita. Sesungguhnya apa perbedaan antara bergembira dan bersukacita dalam pelajaran sekolah sahabat kita, dan apa maksud bergembira dengan sukacita? Bergembira sering merujuk pada perasaan kegembiraan atau kebahagiaan yang spontan dan sifatnya sementara.
Lalu kata selanjutnya adalah sukacita, adalah kegembiraan yang mendalam dan abadi. Ini berasal dari keyakinan rohani dan hubungan yang dalam dengan Allah. Maksud bergembira dengan sukacita adalah memiliki kegembiraan yang berakar atau berdasar pada pengenalan dan penerimaan akan kasih karunia Allah. Hal ini melampaui situasi sementara dan memberikan ketenangan dan kebahagiaan yang berkelanjutan dan bukan hanya sifatnya sementara. Apa yang membuat Allah bergembira dan bersukacita? Dari konteks pelajaran sekolah Sabat, kita temukan bahwa Allah bergembira atas keselamatan satu jiwa seperti yang digambarkan dalam perumpamaan anak yang hilang. Allah bersukacita ketika umatnya mengalami pemulihan, rekonsiliasi, dan hidup dalam kasih dan ketaatan kepadanya. Kegembiraan dari Allah ini memancar dari kasih yang mendalam kepada umat tebusannya dan dirayakan dengan sukacita yang melibatkan seluruh eksistensi Allah sebagaimana yang digambarkan di dalam Sefanya 3 ayat 17. Mengomentari Sefanya 3 ayat 17, Kenneth Barker dalam The New American Commentary mengomentari Sefanya 3 ayat 17, dia katakan, ayat ini berbicara dengan lembut tentang kasih Allah bagi umatnya. 3 baris paralel yang masing-masing berisi 3 frase mengungkapkan sukacita dan kepuasan batin terdalam dari Allah sendiri dalam kasihnya kepada umatnya. Bahwa yang Maha Kudus harus mengalami ekstase atas orang berdosa yang tidak dapat dimengerti. Bahkan seorang yang namanya Robertson menyebut bahwa ayat ini, Sefanya 3 ayat 17, adalah Yohanes 3 ayat 16 di Perjanjian Lama. Pengertian umum dari ayat ini sangat jelas, yaitu kesukaan Allah atas mereka yang telah Dia tebus. Bagaimana Allah membuat kita bergembira dan bersukacita walaupun di dalam dunia ini banyak umat Allah yang mengalami penderitaan. Nah, Allah memberikan sukacita melalui kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Dia menawarkan penghiburan, dia menawarkan pengharapan dan kasih yang tidak tergoyahkan. Sukacita dalam Allah tidak tergantung pada keadaan duniawi, tetapi pada jaminan keselamatan dan kasih karunia-Nya. Bahkan di dalam penderitaan sekalipun, umat Tuhan dapat mengalami sukacita karena mereka percaya pada pemulihan dan janji Allah yang kekal yang melebihi penderitaan yang sementara yang kita alami di dunia ini. Jadi, Allah tidak pernah berjanji bahwa umat-umatnya tidak akan mengalami penderitaan. Tapi Dia berjanji bahwa di tengah-tengah penderitaan itu, Dia hadir bersama-sama dengan mereka, Dia menguatkan, memberikan pengharapan, dan memberikan pemulihan di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Baik, kita datang pada topik menyenangkan Allah. Apa pengertian menyenangkan Allah dan apa cara kita untuk menyenangkan Allah? Mari kita lihat pengertian menyenangkan Allah. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 945 mengatakan bahwa menyenangkan Allah berarti membuat pilihan-pilihan yang mencerminkan karakternya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara, itu berarti ada 3 hal penting. Yang pertama, kita harus hidup sesuai dengan kehendak dan karakter Tuhan. Yang kedua, penting untuk melakukan kebenaran dengan motivasi yang murni. Dan yang ketiga, kita harus berikan respon positif terhadap setiap kasih yang kita terima dari Tuhan. Nah, cara menyenangkan Allah paling sedikit ada 4. Yang pertama, menurut Amsal pasal 15 ayat 8, itu adalah melalui ketaatan dan ketulusan. Kemudian yang kedua, 2 Korintus pasal 9 ayat 7, memberi dengan sukacita. Kemudian Amsal pasal 15 ayat 9, mengejar kebenaran. Dan yang terakhir, Amsal 15 ayat 8, berdoa dengan hati yang tulus. Christ Object Lesson halaman 97 mengatakan, ketaatan yang sejati selalu berasal dari hati. Motivasi dalam melayani Allah haruslah dari kasih. Nah, saudara, mengapa ada
dan mengapa dan apa tujuan kita harus menyenangkan Allah. Nah saudara, ada 3 alasan teologis mengapa kita harus menyenangkan Allah. Yang pertama, oleh karena kita perlu untuk mengakui kedaulatannya sebagai pencipta. Kemudian yang kedua, ini juga memenuhi tujuan kenapa sampai kita diciptakan. Dan yang ketiga adalah memulihkan hubungan yang rusak oleh karena dosa. Dan ketika kita lakukan ini, ada 3 dampak rohani kalau kita mau menyenangkan Allah. Yang pertama, akan terjadi pertumbuhan karakter. Yang kedua, akan terjadi kedekatan hubungan dengan Allah. Dan yang ketiga, ada berkat rohani dan jasmani yang akan kita terima. Sehubungan dengan ini, Step to Christ halaman 67 mengatakan, tujuan utama kita diciptakan adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati persekutuan dengannya untuk selamanya. Nah kalau begitu, mengapa bukan Allah menyenangkan ciptaannya? Bagaimana upaya Allah menyenangkan umat manusia pada umumnya dan orang-orang percaya padanya pada khususnya? Baik saudara, mari kita lihat mengapa bukan Allah yang menyenangkan ciptaannya. Sesuai dengan pertanyaan ini, Step to Christ halaman 13 mengatakan bahwa kasih Allah kepada dunia tidak dinyatakan dalam pemberian atau penahanan berkat-berkat duniawi, tetapi Dia memberikan karunia yang paling berharga dari surga dalam pribadi anaknya. Kutipan ini menegaskan jika Allah telah memberikan semuanya agar kita dapat bahagia. Dan ini bukan sekedar berkat-berkat duniawi, tetapi karunia keselamatan lewat pengorbanan Yesus. Tanpa disadari, ada 4 upaya Allah untuk menyenangkan manusia. Yang pertama, memberikan kehidupan dan nafas bagi kita. Yang kedua, menyediakan keselamatan. Yang ketiga, memberikan berkat-berkat rohani dan jasmani. Dan yang keempat, memelihara kehidupan kita setiap hari. Sehubungan dengan ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 928 mengatakan, Allah mengungkapkan kasih-Nya kepada kita melalui pemeliharaannya setiap hari dan melalui berbagai berkat yang Dia limpahkan. Jadi secara umum Tuhan memberikan kasih karunia kepada orang-orang, yaitu hujan, bisa dalam bentuk matahari, bisa dalam bentuk banyak hal. Kemudian yang kedua, kesempatan untuk mengenal Dia. Dan yang ketiga, pemeliharaan sebagai ciptaan. Dan secara khusus, Tuhan dapat memberikan bimbingan khusus melalui Roh Kudus kepada umat-Nya. Kemudian janji-janji khusus yang ada di dalam Alkitab kepada umat-Nya. Dan yang ketiga, pemeliharaan istimewa kepada setiap anak-anak Allah. Desire of Ages halaman 638 mengatakan Allah memberikan kasih karunia umum kepada semua manusia. Tetapi ada berkat-berkat khusus yang disediakan bagi mereka yang menerimanya sebagai juru selamat pribadi. The Great Controversy halaman 678 mengatakan Allah tidak hanya menyenangkan ciptaannya, tetapi Dia juga mengundang kita untuk masuk dalam hubungan yang lebih dalam dengannya melalui Kristus. Ya, sekarang kita berpindah kepada pokok pembahasan batu yang hidup. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, apa atau siapa yang digambarkan dengan batu itu? Dan apa arti batu yang hidup? Dalam konteks sekolah Sabat, frase batu yang hidup diambil dari 1 Petrus 2 ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 560 mengatakan bahwa batu yang hidup itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kristus sebagai batu yang hidup menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 430 dan 431. Artinya, Kristuslah satu-satunya fondasi dan sumber keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Batu yang mendatangkan kehidupan, Dialah Kristus. Tidak hanya itu, setiap orang yang percaya dan menyatu dengan Kristus, menurut 1 Petrus 2 ayat 5, digunakan Allah sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sekarang mengapa Allah mengasihi kita dan bagaimana cara Allah mengasihi kita, baik kita yang percaya maupun mereka yang tidak percaya? Mengapa Allah mengasihi kita? Sederhananya karena menurut 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih adanya. Kasih-Nya itu tidak bersyarat sebab menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 664, kasih adalah sifat alami Allah yang dominan baik di masa lalu dan akan begitu terus selamanya tidak berubah.
bahwa Allah adalah kasih pada dasarnya adalah sebuah wahyu ilahi atau divine revelation, sebab manusia tidak akan pernah bisa menemukan fakta itu sendiri. Dalam buku Signs of the Times 13 Juli 1904 diungkapkan bahwa kasih ini melampaui pengetahuan kita. Ilmu pengetahuan manusia tidak dapat menjelaskannya. Hikmat manusia tidak dapat memahaminya. Orang tua mengasihi anak-anak mereka, tetapi kasih Allah lebih besar, lebih luas, lebih dalam daripada kasih manusia. Anda dapat mempelajari kasih tersebut selama berabad-abad, namun Anda tidak akan pernah dapat sepenuhnya memahami panjang dan lebarnya, dalamnya dan tingginya kasih Allah itu. Sekarang bagaimana cara Allah mengasihi kita, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, yaitu melalui Yesus Kristus. Roma 5 ayat 8 tegas menyatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dengan matinya Yesus, Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Jadi yang dibukakan bagi kita ialah bahwa Allah menyatakan kasih-Nya kepada manusia melalui Yesus Kristus supaya keselamatan menjadi mungkin bagi mereka yang percaya kepadanya sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 664 mengatakan bahwa pernyataan bahwa Allah adalah kasih memiliki nilai yang tidak terbatas dalam memahami rencana keselamatan. Nah, mengapa kita harus datang dan meminta kepada Allah melalui Yesus? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Allah atau Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yang kedua, menurut 1 Petrus 2 ayat 5, melalui Kristus kita bisa mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, menurut Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman kepada Kristus kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Yang keempat, menurut Ibrani 13 ayat 21, melalui iman kepada Kristuslah kita dapat diperlengkapi dengan segala sesuatu yang baik untuk melakukan kehendak Allah dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Nah, mengapa kita harus percaya Yesus supaya kita berkenan dan dibenarkan serta diselamatkan? Dan percaya yang seperti apa yang dimaksudkan? Sebab menurut Yohanes 1 ayat 12, hanya yang percayalah yang berhak menjadi anak-anak Allah dan diselamatkan. Hal senada juga dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa barang siapa percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Rasul Paulus menyadari hal ini dan mengatakan dalam Roma 8 ayat 1, 2, dan 10, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dialah pengantara kita dan oleh kebenarannya lah kita dipandang layak datang kepada Allah dan dibenarkan, sebab bahkan kesalehan kita pun sebagai manusia di hadapan Allah hanya seperti kain kotor menurut Yesaya 64 ayat yang ke-6. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1035 katakan, Kristus adalah jalan dari bumi ke sorga. Dengan kemanusiaannya dia menyentuh bumi ini dan dengan keilahiannya dia menyentuh sorga. Dia adalah tangga yang menghubungkan bumi dan sorga. Dan karena inkarnasi serta kematiannya, sebuah jalan yang baru dan hidup telah dikuduskan bagi kita. Demikianlah pekerjaan penebusan itu tidak hanya terjadi untuk kita, namun juga di dalam diri kita. Nah, sekarang percaya seperti apa? Kita bisa lihat contoh dan teladan percaya dari Rasul Paulus. Galatia 2 ayat 19b serta ayat yang ke-20 mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Percaya dalam hal ini artinya menyerahkan segala sesuatu kepada Kristus dan dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Selanjutnya kita melihat tema suatu tujuan yang pantas. Apa pengertian tujuan yang dimaksud dalam pelajaran sekolah Sabat? Lalu apa itu tujuan yang pantas? Mari kita lihat pengertian tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah untuk berkenan kepada Allah sesuai dengan tema pelajaran kita sepanjang pekan ini. Berkenan kepada Allah adalah melalui iman yang sederhana namun tulus. Diterima dan dibenarkan oleh Kristus, itu adalah tujuan kita. Lalu, meskipun iman kita mungkin kecil, tetapi Allah menghargai setiap langkah kecil menuju kasih-Nya.
Lalu apa itu tujuan yang pantas? Tujuan yang pantas adalah hidup untuk menyenangkan Allah dengan jalan mengasihi sesama, memperluas kasih kita kepada orang lain, menunjukkan pelayanan yang tulus dalam hidup sehari-hari. Hal ini sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 9-10. Ellen White dalam komentarnya di The Seventh Day Bible Commentary volume 6 halaman 1118 mengomentari tentang tujuan ini. Dia katakan, seharusnya menjadi tujuan kita untuk membawa semua kebahagiaan ke dalam hidup kita dan melakukan semua kebaikan yang mungkin dilakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Kata-kata yang baik tidak akan pernah sia-sia. Yesus mencatatnya seolah-olah telah diucapkan kepada dirinya sendiri. Dia katakan, taburkanlah benih-benih kebaikan, kasih dan kelembutan, maka benih-benih itu akan tumbuh dan berbuah. Di pelajaran ini ada kisah tentang anak yang kerasukan roh jahat dalam Markus 9 ayat 17-29. Apa kira-kira pelajaran penting dari kisah Yesus menyembuhkan ini? Minimal ada 5 pelajaran penting. Yang pertama, kita belajar tentang the power of faith atau kekuatan iman. Sekecil apapun iman kita, kalau diserahkan kepada Yesus, iman itu cukup untuk menggerakkan kuasa Allah. Markus 9 ayat 23-24. Pelajaran yang kedua adalah kita mengakui keterbatasan manusia. Kita lihat bagaimana dalam cerita ini murid-murid gagal karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dan hal ini mengajarkan pentingnya hanya bergantung penuh kepada Allah. Yang ketiga, kita belajar tentang kekuatan dari doa. Yesus mengatakan bahwa untuk menyembuhkan hal ini membutuhkan doa dan puasa yang sungguh-sungguh. Ini adalah kunci untuk menghadapi tantangan spiritual. Lalu kemudian pelajaran yang keempat, kita belajar tentang kerendahan hati. Artinya pengakuan dari sang ayah oleh karena dia tidak percaya atau imannya yang kecil. Ini menunjukkan bahwa Allah sangat menghargai kerendahan hati dan kejujuran. Dan yang kelima yang kita pelajari dari pelajaran ini adalah kuasa Kristus. Yesus itu adalah sumber, adalah solusi bagi setiap masalah. Ini menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Selanjutnya pertanyaan tentang peraturan emas atau the golden rule. Apa itu dan apa manfaatnya bagi kita? Nah, peraturan emas adalah prinsip untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Matius 7 ayat 12. Dan sebenarnya hal ini merupakan inti dari hukum dan para nabi. Apa manfaat kalau kita mengikuti peraturan emas? Ada 3 manfaat yang dapat kita nikmati. Yang pertama, ini bisa membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Menerapkan peraturan emas ini menciptakan sebuah lingkungan yang penuh kasih dan penuh saling menghormati satu dengan yang lain. Yang kedua, ini dapat menumbuhkan empati. Artinya, membantu kita memahami dan menghargai dari perspektif orang lain supaya kita dapat berempati. Dan yang ketiga, kita mencerminkan kasih Kristus. Peraturan ini adalah mencerminkan kasih dan karakter Kristus. Sebelum kita menyampaikan doktrin kebenaran, tetapi orang perlu melihat bahwa kita memiliki kasih Kristus kalau kita menghidupkan peraturan emas ini. Ellen White mengomentari tentang pentingnya peraturan emas ini. Dia katakan dalam Thoughts from the Mount of Blessing halaman 134 dan 135. Dalam pergaulan Anda dengan orang lain, tempatkanlah diri Anda pada posisi mereka. Masuklah ke dalam perasaan mereka, kesulitan mereka, kekecewaan mereka, kegembiraan mereka, dan kesedihan mereka. Identifikasikan diri Anda dengan mereka dan kemudian lakukanlah kepada mereka sebagaimana seandainya Anda bertukar tempat dengan mereka, Anda ingin mereka berurusan dengan Anda. Dia katakan, inilah aturan kebenaran yang sesungguhnya. Ini adalah sebuah prinsip surga dan akan dikembangkan di dalam diri semua orang yang pantas untuk persahabatan yang kudus.
kita tiba pada pendalaman. Apa yang membuat Tuhan merasa kecewa? Dan apa yang bisa dibuat supaya Tuhan tidak kecewa? Mari kita lihat ada beberapa hal penyebab Tuhan kecewa. Yang pertama, apabila umatnya tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, merasa sombong, merasa dapat melakukan dengan kekuatan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menghargai penebusan Kristus, tidak menghargai kasih karunia yang diberikan lewat kematian Yesus. Yang ketiga, tidak menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah. Tuhan sudah berikan potensi, tapi tidak digunakan dengan benar. Mungkin digunakan, tetapi bukan untuk kebenaran dan juga untuk keselamatan. Yang keempat, tidak memiliki iman sehingga meremehkan hal-hal yang besar, karunia-karunia yang Tuhan dapat berikan kepada kita. Sehubungan dengan ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 928 mengatakan, Allah telah membayar harga yang mahal untuk menebus kita. Ketika kita meremehkan nilai kita, kita sebenarnya meremehkan pengorbanan Kristus. Kalau begitu, apa solusi mengatasi kekecewaan Allah? Yang pertama, mari hargai penebusan Kristus. Yang kedua, miliki iman agar dapat melihat hal-hal besar. Dan yang ketiga, pahami identitas kita sebagai anak Allah. Christ Object Lesson halaman 147 mengatakan Allah ingin umatnya memandang diri mereka sesuai dengan harga yang telah Ia bayar untuk mereka. Kemudian, apa arti berdoa dalam nama Yesus? Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1083 mengatakan seperti begini. Berdoa dalam nama Yesus bukan sekedar mengakhiri doa dengan kata-kata dalam nama Yesus, tetapi berdoa dengan karakter dan pikiran Kristus. Oleh karena itu, implikasi dari berdoa dalam nama Yesus dapat dipahami seperti begini. Yang pertama, kita datang dengan otoritas Yesus dan kita datang dengan otoritas yang Yesus berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, doa kita harus selaras dengan karakter dan kehendak Yesus. Kemudian yang ketiga, hidup kita harus mencerminkan ketaatan kepada Kristus. Seventh-day Bible Commentary volume 7 halaman 930 mengatakan, berdoa dalam nama Yesus bukan formula ajaib, tetapi mencerminkan hubungan yang hidup dengan Kristus dan penyerahan kepada kehendak-Nya. Lalu, bagaimana dapat melakukan penurutan yang sejati? Bagaimana caranya? Yang pertama, saudara, mari kita pahami paling sedikit ada 4 karakter. Kenapa sampai orang itu dapat penurutan sejati? Yang pertama, penurutan sejati itu berasal dari dalam hati. Kemudian yang kedua, itu adalah hasil dari penurutan dan penyatuan dengan Kristus. Yang ketiga, kemudian penurutan sejati itu adalah dorongan alami, tidak boleh dipaksakan. Dan yang keempat, itu dapat terlihat dalam sukacita pelayanan setiap hari. Step to Christ halaman 60 mengatakan, ketaatan sejati adalah pekerjaan dari dalam keluar, bukan sebaliknya, dan ini adalah hasil dari kasih kepada Allah. Saudara, penurutan sejati adalah proses. Proses dalam mengenal Allah secara pribadi. Kemudian yang kedua, persekutuan yang terus-menerus dengan Dia. Kemudian yang ketiga, menghormati dan menyukai karakter Kristus. Dan yang keempat, membenci dosa secara alami. Di Desire of Ages halaman 668 mengatakan, ketika kita mengenal Allah sebagaimana hak istimewa kita untuk mengenalnya, maka hidup kita akan menjadi hidup dalam ketaatan yang terus-menerus. Christ Object Lesson halaman 97 mengatakan, ketaatan sejati adalah hasil dari pekerjaan prinsip dari dalam. Saudaraku, sekarang kita datang kepada penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama. Bagaimana kita tahu kalau kita itu berkenan kepada Allah? Yohanes 15 ayat 1-17 merangkumkan beberapa hal yang akan membantu kita tahu bahwa kita itu berkenan kepada Allah. Yang pertama, bila kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Yang kedua, bila firman-Nya tinggal di dalam kita. Artinya kehidupan kita selaras dengan apa yang dikatakan di dalam firman Allah. Yang ketiga,
Kita menghasilkan buah-buah roh sebagai produk dari tinggal di dalam Kristus, serta Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Artinya tidak hanya secara teori, tapi itu menghasilkan praktek kehidupan. Dan yang keempat adalah kita tinggal dalam kasih-Nya, menuruti perintah-Nya dan mewujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Kita akan merasa berkenan kepada Allah bila kita memiliki iman kepada Kristus. Inilah satu-satunya cara supaya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Namun demikian, iman itu harus dinyatakan dalam perbuatan. Nyonya White katakan dalam letter 301 2 November 1904 bahwa iman kepada Kristus itu selalu menuntun kepada ketaatan yang rela dan penuh sukacita. Kemudian dalam buku In Heavenly Places halaman 186, dengan bersandar pada kasih Kristus, mempercayai penebus dan pemberi hidup untuk mengerjakan keselamatan jiwa Anda akan tahu apakah Anda semakin dekat dan semakin dekat kepadanya, tahu apa artinya bertahan melihat Dia yang tidak terlihat. Allah menghendaki agar kita merasa puas di dalam kasih-Nya dan pikiran harus selalu dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Sekarang apa tanggung jawab kita jika kita sudah merasa berkenan kepada Allah? Bila kita sudah merasa berkenan kepada Allah, adalah tanggung jawab kita untuk yang pertama, terus hidup di dalam kebenaran dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang kedua, untuk mau digunakan Allah menjadi saksi baginya dan menjadi batu yang hidup bagi suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah menurut 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Sekarang apa yang harus kita lakukan jika kita merasa belum berkenan kepada Allah? Jika kita merasa kita belum berkenan kepada Allah, maka kita memerlukan Yesus di dalam hidup ini. Kita perlu iman kepadanya. Kita perlu datang dalam doa kepadanya dengan iman kepada Yesus, mengakui keadaan kita yang tidak berkenan kepada Allah dengan pertobatan yang tulus supaya kita diampuni dan juga disucikannya. Dalam buku perumpamaan Tuhan Yesus halaman 145, pena inspirasi katakan, bangkitlah dan pergi kepada Bapamu. Jika engkau mengambil satu langkah saja ke arah Dia dalam pertobatan, Ia akan cepat-cepat merangkulmu di dalam tangan atau lengan kasih-Nya yang abadi. Telinganya terbuka kepada seruan jiwa yang menyesal. Tidak pernah doa yang dipersembahkan, betapa lemahnya sekalipun, tidak pernah sebutir air mata dicucurkan, betapapun rahasianya. Tidak pernah suatu kerinduan yang ikhlas kepada Allah yang didambakan, betapapun lemahnya, Roh Allah akan pergi menjemputnya. Bahkan sebelum doa itu dipersembahkan atau keinginan hati itu diberitakan, rahmat dari Kristus keluar untuk memenuhi rahmat yang bekerja di atas jiwa manusia tersebut. Jadi mari kita datang kepada Kristus dengan iman supaya kita hidup dalam keadaan yang berkenan di hadapan Allah. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang besar melalui Yesus Kristus anak-Mu yang kami terima dalam iman. Kami boleh diselamatkan dari dosa, hidup kami boleh disucikan, dikuduskan, dan kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu yang besar. Tolong kami untuk menghargainya. Tolong kami untuk tinggal di dalam Kristus dan membiarkan Kristus tinggal di dalam kami, serta firman Allah itu boleh hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami boleh menyatakan kasih Allah itu kepada sesama kami, dan kami boleh hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Berkati kami semua Tuhan, serta ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.